وعلى مصطفى نصل بمثل هذه المناسبات نوينا تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير وإلى خطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga malam ini kita semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya di sini niat untuk ngaji, niat untuk cari ilmu. Semoga kita semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya dan merupakan kebiasaan kita ngaji di hari ini, temanya adalah mengenal Rasulullah lebih dekat. Nah, sebenarnya kita semuanya punya kenal sama Rasul sudahan ya. Tapi kadar pengenalan kita kepada Nabi itu mungkin ya baru sebatas sekedar kita tahu mungkin ini Nabi, ini Rasul dan lain sebagainya. Sebagian lagi malah mungkin nggak mengenal sama sekali. Sebagian lagi udah sangat kenal dengan detail. Namun bagi yang sudah kenal dengan detail atau bagi yang sudah mengenal sekadarnya atau bagi yang belum mengenal sama sekali, ketika disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, maka itu tetap bermanfaat. Bagi yang sudah kenal dengan detail, maka merasakan kenikmatan kalau disebutkan sifatnya Nabi Muhammad. Bagi yang baru kenal sekadarnya, oh tambah seneng. Kenapa? Tambah banyak pengetahuan tentang Rasulullah SAW. Bagi yang belum kenal sama sekali juga, oh ternyata begini ya Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu harus kita kenali. Kenapa? Karena kita semuanya ini wajib mencintai Rasulullah SAW. Jadi cinta sama Nabi itu hukumnya bukan sunnah. Cinta sama Nabi itu hukumnya bukan hanya sekedar anjuran. Namun cinta kepada Nabi Muhammad itu merupakan suatu kewajiban. Bahkan merupakan syarat kesempurnaan iman. Lalu bagaimana kita semuanya akan mencintai Nabi kalau kita belum mengenal dengan baik siapa yang akan kita cintai, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya perlunya kita mengkaji tentang Nabi, ya banyak sekali. Mungkin di antara alasannya kenapa kita perlu mengenal Rasulullah lebih dekat. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Tidak mungkin orang mencintai sesuatu yang dia nggak kenal. Orang itu akan mencintai sesuatu yang sudah dia kenal. Saya kasih gambaran yang simpel aja. Ada orang ditanya, kamu makanan favoritnya apa? Nasi goreng. Pernah ngincipin? Belum pernah. Enggak masuk akal ini. Oh, kamu enggak tahu kok kamu bisa menjadikan itu sebagai makanan favorit. Kamu pemain sepak bola favorit kamu siapa? Misalkan ini Bapak Z misalkan begitu. Pernah lihat mainnya? Enggak. Pernah dengar? Ya tahu namanya. Loh, kok bisa menganggap itu sebagai favorit? Nah, kamu enggak kenal kok. Nah, ketika kita enggak mengenal Nabi Muhammad, maka kita enggak bisa cinta. Kita tuh akan bisa cinta setelah kita itu kenal. Makanya hukumnya mencintai itu wajib, maka hukumnya mengenal Nabi Muhammad SAW itu juga wajib. Kenapa? Karena merupakan syaratnya iman. Jadi bukan hanya sekedar itu tambahan pengetahuan, enggak. Kalau sudah belajar tentang Nabi Muhammad, itu bukan sekedar pengetahuan biasa. Tapi ini adalah belajar untuk mencintai dan belajar untuk kita semuanya mendapatkan kesempurnaan iman. Alasan yang kedua adalah manusia ini hidup di dunia, dia pasti harus punya yang diidolakan, harus punya yang dicontoh. Dan Nabi Muhammad SAW, Allah memilih beliau sebagai suri tauladan, model kehidupan yang harus kita tiru adalah model kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad bagi kalian semuanya
ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dulu pernah ada booming buku judulnya apa? 7 kebiasaan orang-orang hebat. Ya kan? 7 Habits. Pernah dengar itu? Buat yang penggemar buku kan pernah dengar. Itu kan dulu booming itu, bestseller terus. Di orang-orang hebat itu punya 7 kebiasaan, dituliskan 7 kebiasaannya. Nanti harapannya Pak, yang niru 7 kebiasaan itu maka dia akan jadi orang hebat. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang yang lebih hebat melebihi Nabi Muhammad? Gak ada. Anda mau lihat dari sisi apa lagi Nabi Muhammad ini? Kehebatannya dari sisi apa? Nabi Muhammad itu rumah tangganya sukses. Memimpin peperangan sukses. Mendidik masyarakat sukses. Berdakwah sukses. Apa yang gagal Rasulullah ini? Gak ada. Semua suri toladan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi, semua perjalanan hidup Nabi ini bisa kita contoh. Itulah hikmahnya Nabi Muhammad pernah kalah perang. Pernah loh Nabi Muhammad ini kalah perang. Kenapa? Karena umatnya gak akan selalu menang. Dan ketika kita kalah, kita bisa niru bagaimana sikapnya Nabi Muhammad ketika kalah. Gitu. Nabi Muhammad itu pernah ngelamar perempuan ditolak, pernah. Jadi Anda jangan baper, melamar ditolak, tidak apa-apa cinta ditolak, sebentar lagi dukun bertindak. Jangan baper, lamaran ditolak habis itu nggak mau hidup. Saya lebih baik minum baygon daripada minum kopi. Lalu perlu sekalian botolnya aja kalau perlu. Jadi Nabi Muhammad, seorang Nabi Muhammad, Rasulullah ngelamar cewek ditolak, pernah. Enggak pernah. Itu di hadis Sahih Bukhari, ada perempuan udah dinikah sama Nabi, ketemu sama Nabi, perempuannya marah-marah, pernah. Nabi Muhammad ya pernah diomelin sama perempuan, pernah. Diomelin sama istri beb, oh banyak, sering kali itu. Pernah istrinya Nabi itu banting piring di depannya Nabi. Pernah semuanya. Jadi apapun yang dialami sama Nabi, suka dan duka itu pelajaran untuk kita semuanya. Nabi pernah nggak punya apa-apa. Bahkan kalau kita lihat, kita ini hidup, kita, saya sering menyampaikan ini. Kita ini kalau merasa hidup kita ini susah, penuh masalah, penuh problem, maka berarti kita kurang kenal sama Nabi. Kita nganggap saya hidupnya sangat susah. Mohon maaf, sesusah-susahnya hidup kita gak seujung kuku dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Gak seujung kuku apa yang dialami oleh beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda bayangkan nih kehidupannya, beliau lahir udah gak punya ayah. Umur 6 tahun beliau pergi dengan ibunya ke Madinah, ibunya meninggal dunia. Bahkan beliau yang termasuk ikut gali makamnya ibunya sendiri. Usia berapa? 6 tahun. Umur 8 tahun dirawat sama kakek. Kakeknya beliau meninggal dunia, dirawat sama paman. Nabi Muhammad, beliau pernah lamarannya ditolak, pernah. Ditinggal wafat sama istrinya, pernah. Ditinggal wafat oleh sebagian besar anaknya. 3 putra Nabi itu wafat. Yang laki-laki semua wafat di masa hidupnya Nabi. Putrinya Nabi ada yang wafat di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Mengalami percobaan pembunuhan sering kali, bukan cuma sekali dua kali, sering kali. Diusir pernah, dikhianati pernah, diceraikan putrinya di hadapannya pernah, dihina sama keluarganya pernah, difitnah pernah. Jadi semua yang dialami sama Nabi itu terkena panah, berdarah sampai gigi geramnya itu patah, pernah. Di semua susah itu rata-rata sudah pernah dialami sama Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana sahabat meriwayatkan tentang Nabi. Nabi itu dikenali adalah orang yang paling banyak tersenyum. Coba ujian hidup kita dibandingkan sama Nabi. Jauh apa enggak? Oh, kita susah aja, mesti punya orang tua, mesti punya ayah, ibu, mesti punya keluarga. Dibanding Nabi enggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang itu sering susah, maka sering sholawat sama Nabi Muhammad. Setelah disingkirkan sama kesusahannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Nabi agar kita punya suri tauladan yang jelas di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita mengenal Rasulullah SAW agar kita bisa lebih memahami Al-Quran. Al-Quran ini kan kadang-kadang teksnya itu secara global. Lah yang memperjelas daripada teks ayat suci Al-Quran adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Di Al-Quran ada perintah untuk berjihad fisabilillah. Anda perhatikan, semua perintah jihad, semua perintah perang, kalau ada di Al-Quran, itu ada fisabilillahnya, di jalan Allah. Gimana perangnya itu? Lihat gimana caranya Nabi perang. Nabi itu kalau perang, begitu ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung dibebaskan. Dibebaskan, seketika juga nggak langsung, nggak jadi diperangi. Benar-benar karena Allah. Nggak boleh ganggu perempuan, nggak boleh ganggu anak kecil. Anda bayangkan zaman itu adalah zamannya orang perang gempur, bunuh, hancurkan. Nabi Muhammad udah punya tata krama. Nggak boleh ganggu anak kecil ya, nggak boleh ganggu perempuan ya. Kalau sudah menyerah biarin ya. Kalau sudah masuk Islam jangan diganggu ya. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ketika perang itu kita dapati itu semua dari kita menyaksikan bagaimana kehidupannya Rasulullah SAW. Ada ayat Quran wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri bil ma'ruf, dengan kebaikan, dengan yang pantas, dengan yang layak. Gimana sih maksudnya? Lihat bagaimana Nabi bersikap sama istrinya. Nabi itu pernah balapan lari sama istrinya.